Obras, obrolan asik. Hidup kita harus balance, terus juga kita bisa ngelakuin atau have fun dengan hidup kita, tapi juga harus dijaga gitu. Salah satunya tadi juga mungkin kita bisa belajar dari beberapa negara ya, habits mereka tuh kayak kayak di Jepang rapi banget, bersih banget gitu. Dulu juga waktu ke Eropa, aku kaget anak kecil ya mau beli barang tuh ngeliatin ingredientsnya. Kita kan kita tinggal comot-comot aja ya. Mana pernah kita baca belakang ingredientsnya apa? Ini tuh ada apa sih? Makanan ini tuh apa sih gitu? Anak kecil ya? Iya, ini aja anak kecil gitu. Yang ke supermarket mereka udah ngeliat. Wah, aku bilang ngabisin waktu untuk ngeliatin ingredientsnya gitu. Oke, berarti emang consciousness level kita tuh belum setinggi belum itu, sampai situ gitu. Makanya tapi ini this culture juga lagi tumbuh gitu. Di Jakarta how many health ibaratnya vegan, vegetarian restaurant, apa ya makan sehat lah. Banyak banget sekarang lagi ngeboom banget. Nah, ini itu juga kayak gitu inspirasi. Oh, ternyata evolusi industrinya kayak gini. Nah, itu kayak gitu juga bisa menjadi contoh juga untuk mengambil ide, tapi conscious levelnya itu yang mungkin sekarang ini harus ditumbuhin sama generasi muda. Contohnya juga kita kan e-commerce udah mulai ini ya, bagus ya. Dari beberapa pengalaman gue sendiri ya, kalau misalnya kita ada bisnis di e-commerce gitu, pertanyaan tuh banyak gitu. Banyak, sedetail mungkin. Dari situ kita udah sadar, oh iya ya, ini orang-orang Indonesia mulai maju nih ya sebenarnya ya gitu loh. Ada udah banyak yang mereka udah pemikirannya tuh udah kayak udah sedetail banget, nggak satu barang aja tuh ditanyain banyak hal gitu. Itu udah bagus banget sih menurut gue sih. Ya itu kan soalnya juga kuncinya ya. Sekarang akses internet itu di mana-mana, apapun serba digital, informasi bisa dilengkap. Ada baiknya, ada juga buruknya juga. Ya dari kita ngekonsumnya juga seperti apa, dan gimana cara kita menggunakan, how to use it wisely. Terus there's so many informations out there yang abu-abu, which one is right, which one is wrong. Makanya cara tahu mencari informasi yang benar, nge-background check everything juga benar. Dan filter the hoaxes or something like that. Dan makanya itu sekarang nggak susah gitu kan. Kalau dulu mungkin kita selalu harus konsultasi sama expert, tapi kalau sekarang semua serba digital. Even di Jakarta aja sekarang kita lagi tadinya kita lagi nge-manage satu klien yang dimana persalinan atau ibu hamil itu bisa dilakukan konsultasi secara digital. Apalagi sekarang era pandemik ya, maksudnya zaman new normal, kita nggak interaksi sama orang in real life itu dikurangin gitu loh untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Jadi tapi dengan adanya kayak di internet gini gitu loh, terus pandemi kayak gini, itu menurut Robi ini nggak sih apa kayak ada sisi negatifnya gitu loh, kita jadi less human interaction gitu. Menurut kayak gimana? Of course. Dan itu I think even before COVID ya, ada several documentaries yang juga dirilis juga, terus juga, dan kebetulan memang aku di Tangkiling, tinggal di sekitar banyak juga beberapa orang-orang asing. They're very conscious of their social media usage, right? Jadi di situ aku sadar juga betapa itu bisa berdampak juga secara psikis juga, dan apalagi kalau kita menggunakan sosial media itu sebagai tolak ukur. Kan mungkin orang-orang kan jalannya masing-masing ya. Misalnya ada orang yang suka juga memperlihatkan kesuksesannya mereka di sosial media, show off, pamer gitu ya atau apa gitu. Ya, itu bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif gitu. Jadi gimana hanya kita tetap bisa fokus ke diri kita, dan juga gimana kita bisa tidak menjadi down melihat hal itu sih, atau nggak perlu jadi kayak dia kayak gini, atau jadi bahan standar, comparison gitu. Your life is your life, my life is my life. Betul. Dan fokus di hidup lu akan mungkin akan bisa sampai di fase itu juga. Tapi if you keep kayak
It's like if you want, kalau lu mau progress tapi you keep looking left and right, you're not looking forward. Iya. Gimana kita mau maju gitu? Nggak bisa untuk jadi, mungkin yang perlu kan adalah self centered sebenarnya. Iya. Jadi ngelihat diri kita sendiri gitu loh, jangan ngelihat orang lain sebenarnya. Iya. Bisa sih kita ngelihat gitu, oh iya mereka pencapaian itu dari sosial media, tapi bukan berarti harus to compare with ourselves gitu kan. Iya. Itu yang the point yang harus bisa di ini. Nah, terakhir nih message buat yang nonton ini dari Robby, kunci suksesnya apa? Wah, berat banget ya kalau disatuin. Ini kayak ujian skripsi ya. Kalau disatuin kunci ya untuk kayak kunci sukses itu apa ya? Well, menurut aku ya it starts with mulai niatnya sukses itu buat apa? Terus ketika udah mencapai kesuksesan itu apa sih yang mau di achieve, itu pasti kita juga apa yang kita niatkan itu akan selalu ibaratnya kalau memang kita niatnya baik dari awal dengan mengerjakan sesuatu dengan tulus, dengan tanpa keluh dan tanpa kayak komplain ini itu, sungguh-sungguh lah gitu mengerjakan sesuatu gitu, itu pasti menurut aku itu sudah di suatu jalan menuju kesuksesan gitu. Tapi ya tolak ukur sukses kan itu berbeda-beda. Jadi aku nggak hanya bisa paktokan sukses secara materi itu suatu dasar kesuksesan, itu bisa berbuat baik dan yang lain gitu. Jadi pun aku juga selalu bilang ke orang, pertama identifikasi dulu gitu. Suksesnya kamu tuh apa sih? Apa yang kamu mau sukseskan gitu. Dan kalau misalnya udah tahu ini definisi sukses kamu, mau itu materi, mau itu sosial, mau ini apa, ya sungguh-sungguh aja gitu ngerjainnya. Dan jangan pernah pamrih, jangan pernah kayak gue pengen dapat apa gitu. Iya, dan apresiasi proses. Semua itu berproses, semua itu nggak instan. Kayak kita tuh harus sabar menjalani nikmatin ini, aja ya, prosesnya gitu. Prosesnya itu dan memang ketika didapatkan waktu yang lagi susah, itu proses, itu juga harus dinikmati. Itu juga dihadapin gitu ya, jangan lari gitu. Dan justru lihat itu juga sebagai kesuksesan, berarti memang lagi menuju jalan yang lebih baik gitu. Dan itu sesuatu yang menurut aku penting juga sih untuk kita masing-masing. Ya untuk teman-teman juga gitu. Dalam arti ya itu sih ya sungguh-sungguh lah dalam mengerjakan hal dan total, jangan setengah-setengah itu yang kita nggak bisa ngerjain suatu setengah. Apalagi kalau kita bilang aku mau sukses tapi setengah ngerjainnya nggak bakal ya. Nggak bakal. Kita belum nyanyi nih. Sekarang tapi udah sampai. Robby, thank you banget ya bergabung di sini di Obras Dayak TV, yang pastinya sukses terus buat Robby dan kedepannya. Ntar gue kapan main kesana deh. Thank you ya. Dan demikian dulu pemirsa Dayak TV di obrolan asik kali ini bareng Imamsi dan juga Robby. Dan yang pastinya tonton terus Dayak TV. Selamat sukses selalu dan sampai jumpa. Dadah. Obras, obrolan asik.